semuanya, happy December everyone. Gak kerasa nih ya, tahun 2020 udah hampir berakhir. Tapi Indodax akan tetap hadir untuk menemani akhir tahun kalian dengan Indodax Room. Nah, seperti yang kita lihat nih di sini, suasananya udah tematik banget nih ya. Dan banyak ornamen menyambut Natal dan Tahun Baru. Tidak ketinggalan, pastinya kita juga akan bagi-bagi merchandise dan hampers kepada para peserta Indodax Room yang beruntung. Untuk itu, ikuti terus acara ini dari awal sampai akhir. Bertemu lagi dengan saya Tari, tapi kali ini Indodax Room-nya lebih festif dari biasanya. Nah, buat yang belum tahu, Indodax Room sendiri juga adalah sebuah mini talk show di mana kita akan membahas seputar trading, blockchain, dan cryptocurrency. Dan di sini kamu bisa bertanya langsung kepada pembicara atau narasumber yang datang secara live melalui Zoom yang ditayangkan juga melalui YouTube. Menarik kan ya? Oke, sebelumnya Tari ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan. So, stay safe, stay healthy untuk seluruh member Indodax dimanapun dan kapanpun berada. Selain itu, tentunya Tari juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada rekan-rekan media karena sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan Indodax Room Special Edition pada malam hari ini. Jadi gak bosan-bosannya nih ya Tari ngingetin kembali kepada semua yang ngikutin acara pada malam hari ini untuk ngikutin dari awal sampai akhir karena di penghujung acara kita akan bagi-bagi hadiah berupa paket merchandise Indodax beserta kartu e-money Indodax Limited Edition nih. Kayak gini, pasti teman-teman udah pada nggak sabar nih ya pengen milikin ya. Jadi nanti teman-teman yang mengajukan 10 pertanyaan terbaik akan berkesempatan untuk mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Oke, tapi selain itu kita juga ada kuis seru nih. Jadi nanti akan dibagikan 3 bingkisan Natal spesial dari Indodax bagi pemenangnya. Gimana caranya? Gampang banget. Makanya stay tune terus di acara Indodax Room pada malam hari ini. Dan jangan sampai kelewatan. Nah, kita masuk nih ya ke narasumber yang pada malam hari ini akan hadir. Pasti udah pada tahu semua siapa narasumbernya. Benar sekali kita kedatangan kembali narasumber yang sangat spesial yaitu CEO dari Indodax yaitu Pak Oskar Darmawan yang akan sharing seputar kilas balik kripto 2020 dan prediksinya di tahun 2021. Seru banget nih ya. Bagi kalian yang sedang menggeluti cryptocurrency dan blockchain, para trader ataupun kalian yang baru mau coba-coba, apalagi yang sambil kuliah nih, cocok banget untuk bisa ikutin Indodax Room pada malam hari ini. Karena kapan lagi ya, langsung belajar dari CEO Indodax-nya langsung. Nah, karena kita udah tahu nih nanti kita akan bahas apa, jadi teman-teman udah bisa mulai merangkai kata-kata, merangkai pertanyaan yang menarik untuk bisa langsung dijawab oleh Bapak Oskar. Caranya gimana? Seperti biasa nih, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan sejak awal acara di kolom Q&A. Pertanyaan juga harus ditulis dengan format yang benar yaitu dengan nama, username Instagram, kota asal, dan dilanjutkan dengan pertanyaannya. Contohnya nih ya, namanya Dudi, @Dudi_Indodax dari Bandung. Pertanyaannya apa itu Bitcoin? Nanti tim Indodax Room akan memilih 10 pertanyaan terbaik yang telah diajukan dan Tari akan membacakan 10 pertanyaan terpilih tersebut. Lalu untuk 10 pertanyaan terpilih yang dibacakan akan mendapatkan hadiah berupa paket merchandise spesial dari kami. Baik, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai sharing session Indodax Room Special Edition kali ini bersama Bapak Oskar. Selamat malam Pak. Selamat malam Tari, baik. Terima kasih loh udah menyempatkan malam-malam nemenin Tari. Kalau Tari yang panggil saya pasti datang. Luar biasa. Jadi kita nggak sabar nih Pak, jadi dari tadi udah pada nungguin kira-kira kita ngebahas kilas balik kripto 2020 nih seperti apa. Jadi kita langsung mulai aja kali ya Pak ya. Tari ada beberapa pertanyaan nih Pak. Silakan kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, ini Tari mewakili dari teman-teman penonton juga Pak. Karena harga Bitcoin akhir-akhir ini nih menjadi pembincangan menarik nih Pak di kalangan masyarakat beberapa minggu terakhir. Bagaimana menurut Bapak pergerakan harga Bitcoin di sepanjang tahun ini? Ya, harga pergerakan Bitcoin di tahun ini sangat mendebarkan jantung sih. Ya, ini terjadi persis seperti tahun 2017. Jadi pertama kali kan harga Bitcoin kalau kita amati di awal tahun 2020 itu kan bergeraknya cukup turun terus dari 2019. Kemudian di awal tahun 2020 malah ambruk sampai ke 60 jutaan ya.
Lalu berita Bitcoin mati sekali lagi diumumkan secara media internasional kan. Terus kemudian terjadi halving, terus kemudian orang masih banyak yang nggak believe bahwa Bitcoin bisa bangkit kembali. Tapi kemudian sampai di akhir tahun kemarin kita bisa lihat Bitcoin bergerak sangat cepat kembali ke level tertingginya di tahun 2020, yaitu di hampir $20.000. Ya, ini suatu yang sangat menarik. Jadi entah kenapa lama-lama saya jadi mikir nih, setiap kali ada berita Bitcoin mati, itu sepertinya saat yang paling tepat buat beli Bitcoin. Ya. Terus kemudian pada saat semua berita internasional memberitakan harga tertingginya Bitcoin, justru itu menurut saya adalah momen di mana terjadinya koreksi. Jadi ini persis yang terjadi di setiap 4 tahun sih. Jadi 4 tahun lalu pun sama. Begitu berita internasional semua positif, itu pada awal mula timbulnya koreksi daripada Bitcoin. Ya, kemudian timbullah koreksi seperti sekarang ini sampai hari ini. Ya. Nah, yang menarik di tahun 2020 ini kita nggak ngerti titik tertingginya Bitcoin ini bakal di harga berapa. Oke, jadi memang saat ini kita sedang di masa ketika harga Bitcoin ini mungkin melewati atau menyentuh ya Pak ya, dari level tertingginya yang waktu itu di tahun 2017 akhir ya Pak ya? Kalau secara rupiah sebenarnya 2017 lebih tinggi. Oke. Kalau secara rupiah ya, kenapa? Karena alasannya kurs US dollar juga sih. Jadi waktu itu kan di Indonesia itu kan sempat harganya ke 300 juta. Ya. Padahal kalau kita lihat secara US dollarnya sebenarnya sekarang lebih tinggi nih harusnya. Cuma karena rupiah kita terus menguat, ya terima kasih ke pemerintah sekarang ya, jadi rupiah kita lebih menguat, akhirnya kesannya belum setinggi saat itu. Cuma sebenarnya menurut saya ini salah satu puncaknya ya yang terjadi kemarin. Oke. Nah, yang menariknya dari tahun ini nih Pak, mungkin tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, apalagi tahun 2017 ya Pak, considering sekarang lagi ada pandemi COVID-19. Ya. Nah, jadi banyak orang yang mengira bahwa tahun ini tuh tahunnya kripto Pak. Ya. Nah, jadi menurut Bapak sendiri gimana, tanggapannya gimana, apakah ini ada hubungannya Pak dengan naiknya Bitcoin, dengan pandemi? Kalau pendapat saya, Bitcoin itu adalah salah satu produk komoditas yang unik. Okay. Karena setiap kali ada masalah di dunia, ya, selalu itu adalah saat di mana Bitcoin menunjukkan kemampuannya. Okay. Ya. Kita lihat dari sejarah Bitcoin 5 tahun lalu lah, waktu terjadi krisis di Siprus, krisis di Yunani, itu adalah momen-momen di mana harga Bitcoin naik sangat signifikan. Okay. Ya. Waktu krisis Korea Utara dan Selatan hampir perang lagi, kemudian adanya krisis perang telur, itu justru harga Bitcoin cenderung menguat. Ya. Nah, pandemi Corona ini kan momen di mana seluruh komoditas lain terjun bebas. Momen di mana saham-saham itu jatuh, ya, dan hampir semua jatuh. Ya. Kemudian orang-orang mencari sebuah aset yang dirasa bersifat safe haven aset yang aman, sehingga orang memilih Bitcoin. Itu saya kira salah satu alasan selain daripada Bitcoin barusan halving. Alasan kedua adalah karena memang Bitcoin sudah dipandang sebagai sebuah safe haven asset class yang membuat orang-orang itu cenderung pada saat terjadi suatu masalah di lingkungannya, orang memilih kedua komoditas. Satu emas, satu lagi adalah Bitcoin. Oke, nah Pak, Bapak kan sering nih di interview, datang ke interview ini. Tari ngikutin nih Pak. Dan salah satu yang kemarin Bapak ada sebut itu bahwa kenaikan di harga Bitcoin tahun ini berbeda dengan kenaikan pada tahun 2018 lalu. Bisa dijelaskan mungkin Pak? Salah satu yang membedakan adalah pada saat tahun 2017-2018 kemarin, harga Bitcoin itu bergerak dengan terlalu cepat naiknya. Okay. Ya. Koreksinya hampir nggak kelihatan. Nah, itu yang membuat kenapa pada saat terjadi aksi taking profit di market, harga tahun 2017 itu ambruknya tuh nggak kira-kira. Okay. Nah, tapi kalau kita amati tahun 2020 ini, harga Bitcoin bergeraknya cenderung lebih lambat, sehingga banyak orang yang trading kripto sendiri nggak sadar kalau Bitcoin setiap hari naik sedikit. Karena setiap kali naik sedikit, Bitcoin turun sedikit juga. Okay. Sehingga itu yang menurut saya justru kenaikan seperti itu yang jauh lebih sehat. Karena apabila ada orang yang mau melakukan aksi taking profit, itu nggak membuat Bitcoin tiba-tiba jatuh karena terjadi berkali-kali. Jadi momentumnya bisa dijaga. Nah, karena yang salah satu pertanyaan besar di tahun 2020 ini kan koreksinya Bitcoin nanti
seberapa dalam. Betul. Nah, itu yang penting sih. Karena setelah koreksinya selesai, itu akan terjadi momentum kenaikan lagi. Nah, karena ini kita lihat di tahun 2020 nih koreksinya cukup sering, sehingga nggak ada yang namanya taking profit massal. Ya, itu yang membuat saya kira harga Bitcoin akan cenderung lebih baik dibandingkan 2017, 2018. Oke. Nah, yang menariknya tadi udah sempat Tari sebut nih Pak. Jadi tahun 2020 ini memang tahunnya aset kripto ya Pak katanya. Karena nggak cuma ada Bitcoin halving, tapi di tahun ini juga ada aset kripto lain yang lagi heboh-hebohnya, yaitu Ethereum. Nah, kalau menurut Bapak sendiri perkembangan Ethereum hingga saat ini tuh gimana Pak? Ethereum itu suatu komoditas atau suatu aset kripto yang sangat menarik sih menurut saya. Karena kalau kita lihat kilas balik ke belakang, di mana kelahiran Ethereum yang pertama, Ethereum itu kan visinya membuat sistem komputer terbesar di dunia. Okay. Visinya agak beda dengan Bitcoin. Ya. Bitcoin itu visinya adalah membuat mata uang terbesar, mata uang dengan privasi terbaik. Waktu itu konsep daripada Bitcoin. Dengan tetap desentralisasi lain sebagainya. Tapi visinya Bitcoin adalah menjadi sebuah komoditas seperti emas, seperti yang bisa lintas negara, yang bisa ditransaksikan. Kan itu tujuannya Bitcoin kan. Okay. Nah, kalau Ethereum itu tujuannya adalah membuat sebuah sistem komputer yang interkoneksi satu dengan yang lain, sehingga pada akhirnya orang-orang bisa membuat sebuah aplikasi di atas Ethereum itu, ya. Dan pada titik itu orang-orang jadi bisa membuat sebuah sistem desentralisasi. Okay. Nah, itu yang membuat kenapa Ethereum sangat menarik. Nah, Ethereum sendiri mengalami saat-saat di mana seperti Bitcoin, di mana mereka itu pada saat, kalau kita lihat kilas balik ke belakang, Bitcoin di tahun 2015, 16 itu sempat mengalami tahap-tahap di mana update-nya lama banget. Jadi Bitcoin pernah mengalami tahap update lama sekali, sehingga orang-orang mengira Bitcoin sudah nggak ada update lagi. Padahal karena tim developernya sedang berusaha mengupdate software Bitcoin yang majornya. Okay. Nah, Ethereum juga sama. Jadi berapa bulan kemarin atau berapa tahun, 2 tahun terakhir, Ethereum kan nggak banyak perubahan. Karena ternyata developernya sedang menyiapkan Ethereum 2.0. Okay. Nah, itulah yang terjadi tahun 2020 ini. Makanya sekarang Ethereum kan orang bilang Ethereum 2.0. Itu ya juga membuat momentum harga Ethereum naik dari kemarinnya sempat 1 juta rupiah, naik ke harga 8 juta rupiah. Okay. Ya, kenaikannya lebih luar biasa loh dibandingin Bitcoin sebetulnya. Karena adanya update besar itu sebenarnya. Oke. Nah, kalau tadi Bapak menarik nih ada menyebut Ethereum 2.0. Ethereum 2.0 sendiri itu evolusinya apa Pak? Apa yang berubah dari Ethereum sebelumnya? Ya. Salah satu yang berubah itu adalah konsep proof of works-nya. Oke. Ya, jadi Ethereum 2.0 disiapkan untuk 2 hal sih saya kira. Yang pertama disiapkan untuk infrastruktur Ethereum menjadi lebih cepat, ya, lebih cepat, lebih efisien, lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita bicara Ethereum sebagai sebuah sistem yang terdesentralisasi, ya, sebuah sistem yang bisa orang membangun desentralisasi aplikasi, jaringan Ethereum perlu jauh lebih kuat, jauh lebih cepat. Okay. Ya, karena kemarin Ethereum 1.0 itu kalau orang menjalankan sistem di sana akan terlalu lambat dan cost-nya terlalu mahal. Ya. Untuk mengirimkan 1 Ethereum bisa orang membayar $3, $5 kan mahal banget. Betul. Ya. Nah, dengan Ethereum 2.0 diharapkannya bisa menekan biaya Ethereum gas itu menjadi lebih murah. Yang kedua itu menyiapkan Ethereum dari proof of works menjadi proof of stakes. Pada akhirnya sehingga jaringan Ethereum tidak lagi berjalan dengan mining pakai graphic card, pakai sistem komputer, tapi benar-benar lebih menggunakan stake Ethereum-nya sendiri. Ya, itu perubahan 2 besar yang dipersiapkan dalam Ethereum 2.0 ini. I see. Oke deh. Nah, jadi ini memang pembahasannya udah mulai makin seru nih. Cuman Tari ada sedikit games nih untuk Pak Oscar. Jadi, games apa nih? jadi untuk biar nggak serius-serius banget Pak, karena kita special edition kan ya. Jadi kita pada malam hari ini memang membahas kilas balik tentang aset kripto, tapi Tari pengen fun games sebentar sama Pak Oscar. Jadi Tari akan sebutin 2 pilihan dan Pak Oscar harus jawab dengan cepat. Wah, oke? Ini sebenarnya mau bakal dikerjain. Ini ngerjain, kapan lagi bisa ngerjain CEO Indodax? Oke, siap. Pak, pertanyaan pertama. Berkuda atau memanah? Memanah. Nasi atau mie instan? Mie instan.
Gunung atau pantai? Pantai. Mobil atau motor? Mobil. Kue atau roti? Roti. Asin atau manis? Manis. Minuman panas atau minuman dingin? Panas. Kantor atau rumah? Kantor. Bitcoin atau emas? Bitcoin. Menjadi Menteri Teknologi Informasi atau bertemu Satoshi Nakamoto? Menjadi Menteri IT. Jangan-jangan Bapak nih Pak? Enggak lah. Satoshi Nakamoto-nya? Karena saya percaya Satoshi Nakamoto itu sosok yang lebih baik tidak diungkapkan. See. Jadi karena dengan satu alasan kenapa Bitcoin populer itu adalah misteri di belakang foundernya. Kadang-kadang sebuah misteri akan lebih baik tetap menjadi misteri. Oke, nice. Jadi makasih Pak. Ini fun games biar teman-teman juga bisa lebih kenal oleh Pak Oscar. Jadi karena pada malam hari ini banyak juga yang nonton tuh sebenarnya bukan cuma pengen tahu tentang kripto, tapi memang tertarik dengan bisa gitu jadi Bapak Bitcoin Indonesia gitu, seorang Pak Oscar. Luar biasa. Oke Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke, jadi baru-baru ini nih Pak Oscar ini tadi dengar mengeluarkan buku baru. Buku tentang apa sih Pak? Buku terbaru yang kita keluarin ini adalah menjawab beberapa hal yang nggak dijawab oleh buku yang kita buat sebelumnya. Ya. Jadi bukunya itu tentang sejarah perubahan dalam sejarah manusia ya. Perubahan dari pertama kali kan orang dulu sempat transaksi pakai kerang, terus pakai logam, terus pakai uang kertas. Ya, dan mungkin banyak nggak tahu uang kertas itu dulu pernah gagal diterapkan di Cina. Ya, itu bukunya juga cerita tentang itu. Terus pada akhirnya kembalinya ke uang logam lagi, terus kembali ke uang kertas, kemudian mulai masuk ke e-money, terus kemudian pada akhirnya kita percaya itu akan bergerak ke arah mata uang kripto. Jadi ini tentang buku yang mungkin agak membosankan sih sebenarnya, karena ini cerita tentang sejarah evolusi mata uang hingga pada akhirnya kenapa blockchain ini akan menjadi arah evolusi berikutnya. Karena saya percaya, saya sepaham sih dengan pendapat pemerintah, khususnya Pak Presiden Jokowi, yang mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 ini digerakkan 4 hal. Tiga hal, ya artificial intelligence, big data, dan blockchain. Ya, jadi blockchain itu salah satu yang akan mengubah hidup manusia. Ya. Makanya buku ini membahas ke arah sana, dan kita harap bisa melengkapi pengetahuan para reader yang suka membaca buku, karena hobi saya kan baca buku nih, jadi nggak pas kalau saya nggak menuangkan ke buku. Biasa. Oke deh, keren banget. Jadi benar sekali teman-teman bisa langsung baca bukunya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa menarik nih Pak, jadi mungkin nggak ada yang suka baca buku juga kayak Pak Oscar. Kalau ternyata memang tertarik dengan sejarah Bitcoin atau tentang mata uang, mungkin teman-teman bisa mengunjungi Tokopedia-nya Indodax, official store-nya yang ada centang ungunya, dan di situ bisa langsung beli buku yang ditulis oleh Pak Oscar langsung ya Pak ya? Ya. Luar biasa. Oke deh, jadi kita balik lagi ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Jadi setelah membahas Bitcoin, Ethereum, dan yang lagi happening tahun ini ada DeFi nih Pak. Jadi kalau lagi ngebahas aset kripto 2020 nggak afdol kayaknya Pak, nggak ngebahas DeFi. Jadi menurut Bapak perjalanan DeFi di tahun ini gimana nih Pak? Kira-kira DeFi itu baru muncul 2 tahun terakhir sih, dan populernya baru tahun ini ya. Yes. Ya, kompon yang dulu sudah keluar dari 2 tahun terakhir pun ternyata orang baru rame-rame 2020 ini. Ya. DeFi kita percaya DeFi itu adalah salah satu arah revolusi daripada blockchain. Ya, kita percaya itu. Alasannya salah satunya karena penggunaan paling mudah dan paling expansion berikutnya daripada sistem mata uang desentralisasi itu adalah sistem keuangan desentralisasi. Ya, DeFi, kalau kita bicara DeFi itu kita bicara bukan cuma sekedar sistem keuangan, bukan cuma bicara sistem desentralisasi exchange, tapi kita juga bicara tentang sistem bahkan pinjam meminjam secara desentralisasi. Terus kita bicara sistem bahkan desentralisasi voting, auction, lain sebagainya. Cukup kompleks sih kalau kita bicara DeFi. Salah satu makanya dari Indodax sendiri kita juga melakukan sebuah eksperimen. Kita percaya blockchain ini adalah sesuatu yang baru keluar gitu. Jadi kita nggak bisa tahu bentuk akhir finalnya dari blockchain. Makanya dari Indodax kita banyak melakukan eksperimen. Dulu kita ada eksperimen tokenisasi, sekarang kita eksperimen DeFi, ya, lewat proyeknya Tadpole Finance itu, di mana kita mencoba melakukan
dalam tanda kutip pegadaian yang desentralisasi. Ya, nanti kalau sistemnya jadi, mungkin bisa dicoba nih sama teman-teman, dicoba bagaimana bisa meminjam dengan jaminan kripto secara desentralisasi. Jadi sistemnya bukan diatur Indodax, tapi diatur oleh pemilik-pemilik tokennya. Yang dapat untung juga pemilik-pemilik tokennya, ya. Karena semua sistemnya desentralisasi. Agak beda dengan sistem exchange seperti Indodax kan sentralisasi ya. Kalau kita bicara DeFi yang ideal, itu seharusnya semuanya desentralisasi. Oke, jadi ini menarik nih ya Pak. Jadi Pak Oscar udah ada sempat membahas sedikit tadi tentang Tadpole Finance sendiri. Jadi kalau Tadpole Finance sendiri kan memang salah satu bentuk yang Tari tangkap adalah salah satu bentuk dari moral responsibility-nya Indodax terhadap ekosistem blockchain di Indonesia ya Pak ya, tentunya. Jadi sejauh ini progresnya gimana? Apa campaign yang sedang berjalan atau gimana Pak? Ya, di Tadpole Finance sendiri saat ini kan itu proyek yang jalan dalam sebulan 2 bulan terakhir ini ya. Sistem ini kita kebut dengan cukup cepat. Saat ini kita sudah masuk tahap di mana kita testing di internal dan kita menyiapkan proyek ini supaya benar-benar jadi open source. Benar-benar jadi open source di mana kita mengundang setiap orang yang mau ikut develop sistem desentralisasi DeFi blockchain-nya ini bisa ikut membangun kode-kodenya ya. Nanti kita buka semuanya di GitHub ya. Jadi ini bukan proyeknya Indodax ya. Ini proyek open source yang diinisiasi oleh Indodax. Ya, memang arahnya buat komunitas sih. Ya. Terus untuk token Tadpole sendiri saat ini kita sudah mulai diperdagangkan salah satunya di Bithumb Global, sebuah exchange terkenal di Korea Selatan. Ya. Dan selain dari itu juga di Uniswap, yaitu desentralisasi exchange. Karena ini proyeknya desentralisasi finance ya, kita ngelisting pertama kali bukan di kita, tapi di desentralisasi exchange. Karena kita pengen spiritnya benar-benar DeFi, desentralisasi. Ya, nanti kedepannya kalau Tadpole sudah siap launching di kuartal pertama tahun depan, benar-benar jalan sebagai open source, kita harapkan komunitas bisa ikut membangun nih, ya. Jangan semua di Indodax gitu. Karena kita percaya kolaborasi itu paling penting dalam sebuah proyek. Betul. Oke deh, jadi ini menarik ya. Jadi mungkin tadi Pak Oscar juga sudah sempat ada menyentil sedikit bahwa blockchain ini kita masih belum tahu ya Pak ujungnya di mana. Jadi ini masih banyak banget yang bisa dieksplor, masih banyak banget potensi dari blockchain dan diharapkan semua penonton pada malam hari ini juga bisa ikut berkontribusi ya Pak ya. Luar biasa. Oke deh, jadi tadi Tari udah sempat nih Pak ada nyebut sedikit bahwa kali ini kita karena special edition kita nih ada yang berubah sedikit Pak. Jadi yang biasanya kita cuman nyebutin pemenang dari yang ngirim pertanyaan, kali ini Tari punya beberapa pertanyaan surprise yang dimana teman-teman bisa langsung jawab secepat-cepatnya. Nanti pertanyaan jawaban yang terpilih akan mendapatkan bingkisan menarik dari kami juga. Karena ini Christmas vibes Pak, jadi kita bagi-bagi hadiah. Oke, jadi udah siap ya teman-teman, bisa disiap-siapin langsung jawabannya dengan menggunakan nama, lalu username Instagram, dan langsung jawabannya. Oke, udah siap ya di kolom komentar teman-teman semua? Sudah keluar pertanyaannya? Oke, jadi pertanyaannya adalah siapakah narasumber Indodax Room Volume 1? Apakah A. Oscar Darmawan atau B. Bambang Ruselino? Nah, ini boleh langsung dijawab, pasti teman-teman juga udah pada tahu karena rata-rata udah ngikutin sampai special edition ini udah ngikutin dari awal, Pak. Luar biasa. Jadi silahkan dijawab. Ketika udah dijawab, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, kalau kita bicara tentang kilas balik nih, Pak. Tentu kurang asik nih kalau kita nggak bahas tentang prediksi tahun depan. Oke, jadi mungkin ini yang ditunggu-tunggu nih Pak sebenarnya sama para member. Jadi menurut Bapak sendiri prediksi Bitcoin dan kalau bisa aset-aset kripto lainnya di tahun 2021 tuh gimana sih Pak? Kalau kita melihat dari technical analysis dan dari apa yang terjadi sebelumnya ya, biasanya yang saya bayangkan di tahun 2021 ini yang pertama itu adalah harga koreksi dari Bitcoin. Itu sudah pasti. Ya, kenapa? Karena orang mau melakukan aksi taking profit. Ya, jadi yang kemarin beli di harga murah di awal tahun 2020 atau 2019, mereka akan mulai menjual ya, di tahun 2021. Khususnya apabila ada institusi yang menjual. Kalau institusi yang menjual sudah pasti harga koreksi. Big question-nya adalah, ini koreksinya berapa dalam nih? Ya. Nah, nanti setelah koreksi itu memelan,
itu adalah momentum di mana Bitcoin akan mencoba menyentuh titik tertingginya lagi. Biasanya selalu gitu. Nah, yang menarik berikutnya pada saat itu terjadi selalu diikuti dengan demam altcoin. Karena pada saat Bitcoin-nya jenuh, harganya itu jenuh tidak naik-naik di titik tertingginya lagi, biasanya akan ada kecenderungan oleh investor yang beli Bitcoin dan profit sebelumnya, mereka akan masuk ke altcoin. Nah, adanya aliran uang itu akan membuat altcoin yang populer akan menjadi naik. Ya, kalau di tahun 2017-18 kemarin kan yang sempat naik itu adalah altcoin yang berjaringan privacy. Ya, jadi token-token yang privacy itu yang naik. Ya, terus kemudian token exchange sempat naik. Terus tapi ini kan kita nggak tahu nih tren 2021 ini mana yang akan aliran uang ini akan berjalan. Tapi saya percaya itu akan masuk ke altcoin. Nah, jadi kita lihat aja tahun 2021 nanti mana yang token akan tiba-tiba hot. Lalu kalau adanya Ethereum 2.0 sendiri ini akan mendongkrak harga Ether juga kah Pak atau? Pasti mendongkrak. Makanya kita bisa melihat harga Ethereum itu kan naik dari 1 juta rupiah ke 8 juta rupiah sekarang kan. Ya. Tapi sekarang big question-nya ini harga Ethereum naiknya terlalu cepat ini. Ya. Dari harga 1 jutaan sampai 2 jutaan naik ke 8 juta itu akan timbul godaan orang-orang yang membeli di harga 2 juta untuk menjual sekarang. Nah, itu yang membuat kenapa Ethereum akan cenderung lebih susah untuk naik lebih tinggi lagi. Tapi khususnya karena program staking daripada Ethereum itu kan membuat banyak Ethereum terkunci ya. Ya, program-program DeFi sendiri selalu mengunci Ethereum. Sehingga supply dari Ethereum yang membanjiri pasar itu nggak bisa terlalu menekan harganya. Itu yang keuntungan daripada Ethereum. Tapi kendalanya adalah Ethereum ini memiliki supply yang unlimited. Supply unlimited ini sendiri menjadi tantangan akan harga Ethereum. Tapi saya percaya Ethereum sekarang ini masih under value sih, masih ada ruang gerak untuk naik ke atas untuk lebih profit. Saya sangat yakin. Cuma kendalanya kita nggak tahu nih koreksi nanti terus kemudian naik kembalinya seberapa cepat. Tapi saya percaya Ethereum bisa lebih tinggi daripada sekarang. Khususnya harga Ethereum tertinggi kan kemarin sampai 20 juta rupiah. Jadi ruang gerak dia untuk masuk lebih tinggi lebih mungkin masih besar. Ya, dibandingkan Bitcoin, berarti Ethereum lebih berpotensi untuk naik lebih tinggi. Cuma ya kadang-kadang market itu kan nggak bisa ditebak ya Pak. Nebaknya apa, larinya apa gitu kan. Oke, tapi kalau tadi mungkin Pak Oscar udah sempat ada bilang bahwa tahun ini yang happening itu DeFi. Tahun lalu itu yang happening itu justru koin-koin yang berbasis privacy. Lalu kalau tahun ini DeFi, tahun depan apakah aset kripto yang berbasis DeFi ini juga masih akan happening Pak kira-kira di tahun 2021? Kita nggak tahu apakah bisa disebut happening atau enggak, tapi saya percaya DeFi di tahun depan itu akan mulai teruji. Mana yang DeFi beneran, mana yang enggak, project mana yang jalan atau enggak jalan itu akan teruji. Kefilter ya Pak ya? Akan kefilter. Jadi token-token yang mungkin kemarin hype tapi nggak ada produknya, harganya akan terus turun dan nggak akan kembali naik. Ya, makanya project itu penting sih. Selain daripada membuat hype, kalau kita bicara jangka panjang, project itu penting. Karena project itulah yang menjamin keberlangsungan demand dari suatu project. Ya. Oke, jadi mungkin dari tadi kita ngebahasnya tentang, memang lagi ngebahas tentang cryptocurrency atau aset kripto aja nih Pak di tahun 2020 dan kedepannya di 2021. Tapi kalau kita lihat tadi memang benar blockchain ini potensinya masih banyak, masih luar biasa yang belum kita explore nih, masih banyak banget yang bisa kita gali Pak. Jadi mungkin ada teknologi lain nggak sih Pak yang bisa kita harapkan keluar dari dunia blockchain dari sendiri? Saya kira masih banyak ya, masih banyak banget yang belum tersentuh. IoT sendiri kan kemarin sempat hot di awal-awal blockchain muncul nih, tapi sekarang IoT sudah mulai banyak nggak dibicarain lagi, tapi saya percaya akan kembali lagi, karena siklusnya gitu-gitu terus sih. Jadi banyak eksperimen yang masih belum benar-benar tersentuh sempurna oleh blockchain. Nah, saya percaya kita nggak bisa benar-benar menebak arah blockchain kemana, karena blockchain kan inovasi yang tentang masa depan ya. Dan kita kan bukan peramal tarot yang jago-jago banget gitu kan, maksudnya kita banyak nebak salah pula. Jadi bagaimana arah blockchain ke depan kita sama-sama pengen tahu sih, kita pengen lihat kemana. Tapi saya percaya inovasi blockchain akan terus menyentuh bidang-bidang yang belum di full explore. Oke. Nah, kalau kita nggak bisa nih Pak ngejawab pasti explore-nya
blockchain sampai mana, Bapak tapi bisa dong jawab. Explore-nya, inovasinya Indodax di tahun 2021 nih apa nih Pak? Apa yang lagi digarap? Apa ada inovasi di 2021 yang bisa kita harapkan dari Indodax sendiri? Kita punya banyak program yang akan launching di tahun 2021 ya, program-program surprise khususnya buat user-user kita yang sudah loyal dan sudah percaya dengan Indodax. Kita ada produk spesial nih buat mereka yang kita harapkan bisa launching di kuartal 1 ya. Ditunggu aja sih. Nanti produk ini benar-benar tujuannya supaya user kita lebih banyak profitnya gitu kan. Karena kan yang paling penting kan membuat member profit ya. Nanti kita akan launching itu pada saat sudah siap. Tunggu aja tanggalnya. Luar biasa. Oke deh. Thank you Pak Oscar udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan Tari, luar biasa. Udah detail banget. Jadi teman-teman mungkin udah bisa ngirim-ngirim pertanyaan langsung. Jadi saatnya kita menjawab pertanyaan dari para member nih ya Pak ya. Tapi sebelum itu kita bisa masuk dulu ke kuis lagi. Seperti biasa yang tadi Tari udah sebutin, teman-teman bisa ngirimin jawabannya langsung di kolom komentar. Nanti formatnya tetap seperti biasa, nama dan username Instagram. Nanti jawaban yang terpilih akan mendapat bingkisan menarik dari Indodax. Oke, udah siap ya? Kita keluarin pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, kapan Indodax didirikan? Nah, ini jawabannya ada A, 15 Februari 2014 atau B, 18 Agustus 2021. Ini gak mungkin ya nggak pada tahu. Jadi silahkan langsung dijawab aja di kolom komentar. Jadi kalau teman-teman ngerasa tadi salah formatnya atau yang tadi belum nggak ngerasa pede bisa menang, bisa ikutan lagi. Silahkan jawab di pertanyaan yang kedua ini. Karena sekarang Tari mau masuk ke sesi selanjutnya. Oke, jadi Pak, yang lebih menarik di Indodax Room Special Edition kali ini, kita nggak cuma kedatangan dari teman-teman member Indodax, tapi kita juga kedatangan teman-teman media nih Pak. Nah, jadi teman-teman media ini juga udah nyimpen beberapa pertanyaan untuk Pak Oscar. Jadi kita langsung lanjut aja ya Pak ya. Kita masuk ke pertanyaan dari rekan-rekan media. Oke, untuk pertanyaannya, pertama ada dari Mbak Rina Anggraini dari Sindo News Pak. Halo Mbak Rina, terima kasih udah ikutan Indodax Room pada malam hari ini. Tari bacain pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, di tengah perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 seperti saat ini, apa kontribusi Bitcoin dan aset kripto secara keseluruhan terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional? Ya, sebenarnya ini kan kelihatan dampaknya sangat positif ya. Maksudnya di masa corona ini komoditas mana sih yang memberikan return sebesar dari komoditas kripto ya. Orang-orang yang sebelumnya kemarin waktu awal corona itu membeli kripto, ini kan waktunya mereka panen nih. Padahal kalau kita lihat komoditas-komoditas lain ini lagi berguguran. Ya, orang-orang yang sebelumnya membeli suatu saham, membeli suatu apapun ya, harapannya naik ternyata berguguran ya. Makanya kan dan lagi saat ini terjadi PHK di mana-mana loh, terjadi PHK di mana-mana. Nah, kalau kita lihat di kalangan trader kripto kita, ya, kita malah melihat orang-orang tersebut saat ini mereka mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan. Ya. Itu mungkin salah satu sumbangan terbesar industri khususnya yang trading di Indodax ya. Mereka bisa melewati masa corona ini dengan lebih baik. Ya. Oke deh, terima kasih Mbak Rina Anggraini dari Sindo News atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut Pak ke pertanyaan kedua, ada dari Mbak Novita Intansari dari Republika. Pertanyaannya Pak, masyarakat saat ini masih belum mengenal secara mendalam soal cryptocurrency. Lebih banyak yang mengenal tabungan berjangka, saham, reksadana, forex, unit link, emas, obligasi, hingga fintech peer-to-peer. Soal ini, apa langkah Indodax sebagai startup teknologi finansial dalam bidang aset kripto untuk menggenjot pemahaman masyarakat terkait investasi aset kripto? Ya. Oleh karena itu di Indodax kita punya sebuah program yang kita rancang bukan untuk komersial. Ya, program ini kita namakan Indodax Academy dan Indodax Room.
Jadi tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat secara luas. Ya. Di Indodax Academy yaitu sebuah sistem yang kita buat secara online, bisa diakses di www.indodax.academy. Ya. Tujuannya agar orang-orang yang ingin belajar tentang kripto, apa itu Bitcoin, apa itu Ethereum, bagaimana cara trading yang benar, kapan saat taking profit, kapan baca pergerakan market, terus kemudian koin mana yang naik, koin mana yang turun, itu semua kita hadirkan di Indodax Academy. Ya. Kita bisa ngelihat host-hostnya Indodax Academy itu luar biasa nih, Tari salah satunya. Ya, jadi kita memberikan semua edukasi itu secara gratis kepada masyarakat. Kita nggak mengenakan membership, kita nggak mengenakan apapun. Yang mau buka silahkan, mau belajar di situ lalu trading di tempat lain pun silahkan. Karena itu adalah misi kita untuk mengedukasi masyarakat Indonesia. Dan kita bisa ngelihat sih trader-trader yang tadi seperti pertanyaan sebelumnya, mereka yang belajar di situ orang-orang yang mendapatkan keuntungan drastis nih, ya. Ikut mendapatkan keuntungan Ethereum yang naik 400% ini, orang-orang yang mendapatkan keuntungan di Bitcoin dari 60 juta naik ke 70 juta. Mereka ada orang-orang yang mau belajar, ya. Nah, dan orang-orang yang nggak tahu cepat panik karena kripto ini kan tradingnya naik turunnya cepat. Kadang-kadang kalau kita nggak mengerti cara-caranya terjadi panik gitu. Ya, jadi mereka jualnya kecepatan, ya, atau belum sempat untung mereka sudah jual. Ya. Terus yang kedua kita melakukan Indodax Room ini tujuannya untuk memberikan edukasi. Jadi Indodax Room ini kita memang terbuka buat siapa aja. Tujuannya adalah supaya kalau ada orang pertanyaan bisa tanya di sini. Nanti kita akan jawab apa adanya. Luar biasa. Jadi semoga terjawab Mbak Novita Intansari. Jadi kalau Mbak Novita tertarik juga bisa silakan main ke www.indodax.academy. Jadi selain itu juga yang tadi udah Tari sebutin ya Pak, kalau misalnya mau tahu tentang sejarah-sejarah Bitcoin juga bisa ya Pak. Ya. Silahkan beli bukunya, ada di Tokopedia official store-nya Indodax. Oke, kita lanjut mungkin ya Pak. Saya pengen request nih buat tim Indodax, Bu Tari. Ya, mungkin semua yang tanya nanti bisa kita kirimi buku ini nih. Oh, tenang ya. Pak, udah disiapkan. Oh, udah disiapkan, siap. Jadi supaya bisa memberikan edukasi lebih baik lagi. Betul Pak. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih yang pemenang-pemenang beruntung akan mendapatkan buku juga Pak. Luar biasa tim Indodax. Luar biasa. Oke deh, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan dari rekan media lagi. Ada dari Iwan Supriyatna dari suara.com. Pertanyaannya Pak, tolong dijelaskan lebih jauh terkait DeFi. Apa manfaatnya bagi literasi dan inklusi keuangan? Apakah pemanfaatan DeFi juga bisa membantu upaya OJK dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia? Ya, kita percaya itu bisa sih. Khususnya kalau kita bicara DeFi yang berhubungan dengan simpan pinjam atau dalam tanda kutip pegadaian desentralisasi. Ya. Jadi DeFi itu kan adalah salah satu cara orang-orang yang nggak punya akses ke perbankan, mereka bisa mendapatkan pinjaman secara online. Tapi dalam bentuk kripto. Nah, untungnya kripto sendiri kan sudah berevolusi dengan cepat nih. Sekarang kita bicara kripto itu, kita nggak bicara kripto cuma sekedar Bitcoin, kita nggak bicara tentang Ethereum. Tapi kita bicara kripto yang berbasiskan komoditas. Okay. Ya. Saat ini ada kripto-kripto yang berbasiskan komoditas emas, ada kripto-kripto yang berbasis komoditas US dollar, ada kripto yang berbasis rupiah. Sehingga kalau kita bicara DeFi, sistem pinjamnya pada akhirnya itu akan terhubung dengan sistem keuangan yang ada juga, ya. Jadi orang pinjam bisa dengan sistem token emasnya atau token US dollarnya atau token rupiahnya, atau kita bicara benar-benar yang kripto seperti Bitcoinnya, itu mereka bisa mendapatkan akses ke layanan finansial itu, ya. Jadi karena kita harus tahu negara kita ini negara kepulauan yang agak susah menjangkau setiap orang dengan cara yang tradisional. Tapi negara kepulauan kita itu bisa diakses seluruhnya melalui jaringan internet. Oke. Kita percaya DeFi makanya bisa membantu. Luar biasa. Oke deh, jadi kalau misalnya nanyain tentang potensi DeFi dalam membantu literasi keuangan, nggak usah ditanya lagi ya Pak ya. Semoga memang itulah tujuan kita dalam publikasi dan sosialisasi, nggak cuma tentang aset kripto, tapi memang apalagi potensi-potensi lain yang bisa kita gali daripada blockchain itu sendiri ya Pak ya. Oke, terima kasih Mas Iwan dari suara.com atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Idris Rusadi Putra dari merdeka.com. Halo Mas Idris, langsung aja tanyakan. Harga Bitcoin di tengah pandemi mengalami lonjakan tinggi. Tapi di sisi lain Bitcoin juga sempat mengalami penurunan harga. Meskipun begitu, Bitcoin masih menjadi primadona di kalangan investasi-investasi lainnya yang mengalami penurunan secara drastis, seperti saham.
Soal ini, apa upaya Indodax untuk meyakinkan para investor bahwa Bitcoin dan mata uang kripto lainnya memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan investasi-investasi lainnya? Menurut kita itu bukan tugas Indodax sih, karena Indodax meyakinkan dengan cara apapun itu nggak akan bisa. Kita cukup lihat aja performa daripada Bitcoin dan kripto-kripto lainnya tanpa perlu bawa-bawa Indodax. Ya, jadi kita lihat dari angkanya, statistiknya sudah jelas kelihatan kok. Orang-orang investasi kripto secara 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, atau setahun terakhir, 2 tahun terakhir, itu jauh lebih profitable daripada investasi di komoditas-komoditas lainnya. Ya, jadi tidak perlu Indodax yang bercerita, biarkan angka-angka yang bicara. Luar biasa. Jadi memang karena harganya pun juga kita nggak bisa ikut campur ya, Pak. Bukan ada di tangan Indodax ya. Jadi memang apa yang bisa upaya dari Indodax untuk meyakinkan para investor, yaitu kembali lagi ke chartnya sendiri ya Pak ya, yang berbicara langsung. Oke deh, terima kasih pada Mas Idris atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari teman-teman media. Ada dari Husen, dari medcom.id, Metro TV News. Pertanyaannya adalah, cryptocurrency dianggap jadi salah satu investasi yang menjanjikan dan dibutuhkan di masa depan. Apa alasannya? Apakah Bitcoin dan cryptocurrency bisa menjadi solusi di tengah keterbatasan dan masalah yang terjadi di dunia finansial saat ini? Apakah dengan sistem terdesentralisasi yang dimiliki cryptocurrency bisa mengatasi kecepatan transaksi, privasi, dan transparansi? Kalau kita bicara tentang sistem Bitcoin sendiri, sekarang ini kita nggak banyak cerita tentang privasi sih, justru. Ini salah satu evolusi yang terjadi di dunia Bitcoin. Kalau dulu awal-awal kita bicara Bitcoin itu transaksinya cepat, kita bicara Bitcoin transaksinya, privasinya bagus. Tapi sekarang ini kita bicara Bitcoin itu transaksinya cenderung jauh lebih aman dibandingkan sistem sentralisasi. Ya. Keamanan, terus kemudian uptime networknya, terus kemudian arah perkembangan teknologinya. Kita bicara itu. Ya. Seperti makanya kan salah satu yang dilakukan di Singapura ya. Salah satu bank terbesar di Singapura itu membuat sebuah sistem pertukaran Bitcoin, ya, dan mereka baru saja launching loh, bank terbesar di Singapura. Ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana arah perkembangan Bitcoin sekarang, dan kita bisa melihat betapa seriusnya institusi-institusi keuangan memandang Bitcoin CS sebagai sebuah inovasi. Ya. Karena kalau kita bicara Singapura itu negara yang selalu mementingkan inovasi, negara yang selalu mementingkan terobosan-terobosan finansial. Kenapa? Karena negara Singapura adalah sebuah negara kecil yang nggak akan bisa hidup kalau mereka tidak bisa mengikuti perkembangan. Ya. Makanya bank terbesarnya pun sampai berani melangkah ya, untuk membuat sistem itu. Ya. Makanya kita percaya sistem Bitcoin, Ethereum, dan teman-temannya ini akan membantu mengubah sistem cara kerja keuangan menjadi lebih efisien, lebih aman. Ya, jadi kita nggak bicara lagi lebih cepat. Karena kalau kita bicara lebih cepat, masih bisa dibantahkan dengan perkataan sistem sentralisasi juga bisa cepat. Ya. Ya, tapi kalau kita bicara paling aman, desentralisasi lebih aman. Oke deh. Jadi semoga terjawab dari teman-teman media. Terima kasih semuanya yang udah mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Oscar udah ngejawab, luar biasa teman-teman media. Terima kasih atas partisipasinya dan antusiasmenya pada Indodax Room Special Edition kali ini. Sebelum kita mulai ke pertanyaan dari para member Indodax, tadi ada satu pertanyaan terakhir yang bisa teman-teman ikuti untuk mendapatkan bingkisan eksklusif dari Indodax. Oke, pertanyaannya udah ada? Pertanyaannya adalah, berapakah jumlah member Indodax saat ini? Apakah A, 2,3 juta member, atau B, 2020 member. Nah ini kalau teman-teman suka main ke website Indodax pasti ada tuh ya di homepage-nya. Pasti teman-teman juga udah tahu berapa sih jumlah member di Indodax pada saat ini. Nah, jadi udah tinggal langsung dijawab aja di kolom komentar dengan format nama dan username Instagramnya. Oke deh, selanjutnya kita akan membuka pertanyaan untuk semua peserta yang hadir dalam acara Indodax Room Special Edition kali ini. Bagi yang belum bertanya silahkan, masih ada kesempatan untuk pertanyaannya dipilih. Kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Siap ya Pak? Siap. Langsung dari member Indodax nih Pak. Langsung aja, yes. Oke deh, pertanyaan pertama ada dari Denny, @denny_backsky dari Surabaya. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi motivasi Indodax sehingga bisa mencapai big exchange di Indonesia?
Dan apakah ke depannya Indodax akan membuat suatu gebrakan besar? Silahkan langsung Pak. Ya, motivasi kita adalah kita ini selalu mempunyai visi sebagai penyedia backbone blockchain di Indonesia, ya, yang aman, yang teraman, yang terpercaya. Jadi itu alasan kenapa kita selalu melakukan inovasi. Kita percaya spirit inovasi itu penting. Kalau kita nggak berani berinovasi, kita cuma seperti sekarang ini aja, kita akan ketinggalan. Makanya kan Indodax salah satu produk exchange yang terus melakukan perubahan-perubahan. Ya, kita nggak merasa takut untuk berubah. Ya, dan tahun 2021 ini makanya kita menyiapkan produk baru lagi nih. Kita menyiapkan produk baru lagi yang akan diumumkan kalau sudah siap. Ya, harapannya akan membuat member-member kita makin profitable trading di Indodax. Mantap. Oke deh. Terima kasih kepada Denny atas pertanyaannya luar biasa dari Surabaya nih malam-malam udah nemenin kita pada malam hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ada dari Ritian Renaldi dan pertanyaannya adalah Tetpol adalah project DeFi dari Indodax yang berbasis lending. Kira-kira apakah mungkin ke depannya Tetpol menjadi platform P2P yang mengingat platform P2P ini lagi tren banget di Indonesia belakangan ini? Ya, kalau kita bicara P2P secara yang tersentralisasi, saya kira itu sudah ranahnya OJK sih. Jadi Tetpol itu tidak akan mengarah ke peer-to-peer yang diatur sebagaimana yang diatur OJK. Ya. Dan spirit kita Tetpol ini kan spirit yang buat open source ya. Jadi semuanya itu kita rancang secara desentralisasi ya, dan disasar market global. Ya. Jadi kalau arahnya apakah ke peer-to-peer, saya kira arahnya bukan ke sana, tapi kita arahnya lebih membuat sebuah sistem desentralisasi pegadaian, ya. Sebuah desentralisasi peer-to-peer, ya, yang dimana sistemnya semua dikendalikan oleh community-nya. Jadi Indodax tidak berperan serta dalam sistemnya. Indodax hanya membantu mengeluarkan telurnya, jadi nanti komunitas yang membesarkan. Nah, kita makanya dari awal kita bilang Tetpol ini adalah project open source, ya, karena memang arahnya benar-benar DeFi. Kalau Indodax yang mengontrol semuanya dari A sampai Z, itu namanya bukan DeFi kan. Ya, jadi ya Indodax cuma sebagai yang mengeluarkan aja. Oke deh. Jadi kalau misalnya teman-teman juga masih tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang DeFi, bisa main ya Pak ke Twitternya di Tetpol. Di situ ada di @tetpolfinance. Mungkin teman-teman bisa mengenal lebih jauh tentang project Tetpol itu sendiri. Ya. Oke deh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ada dari Siti Aisyah @edupreneur17 dari Kota Tangerang Selatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh teknologi blockchain terhadap kondisi ekonomi secara universal? Ya, kita percaya ekonomi universal atau ekonomi makro itu saling terhubung satu dengan yang lain. Ya, kalau kita sudah bicara sistem ekonomi gampangnya di Inggris atau di Amerika atau di Eropa atau di Cina atau di Indonesia. Kalau kita bicara sistem ekonomi makro, itu mereka saling terhubung satu dengan yang lain. Kemajuan suatu negara itu akan memacu negara lain. Jatuhnya resesi ekonomi suatu negara itu akan memacu jatuhnya resesi di negara lain. Karena kita harus tahu sistem keuangan itu ada seperti sebuah energi, di mana itu saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, bagaimana dengan blockchain? Nah, blockchain pun nggak berbeda dengan itu, ya, karena kita harus tahu uang yang beredar di masyarakat itu cuma mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Ya, jadi blockchain itu lebih sebagai pemicunya, sebagai membangun infrastrukturnya untuk memacu pertumbuhannya lebih cepat, lebih efisien, ya, lebih kelihatan transparan. Nah, dan apakah nanti blockchain itu akan membawa perubahan? Saya percaya itu akan membawa perubahan. Ya. Nah, dan kalau kita bicara blockchain, kita bicara cryptocurrency ya, yang menggerakkan blockchain itu sendiri. Nah, cryptocurrency sendiri kan uang yang mengalir ke sana cukup deras nih belakangan ini, ya. Salah satu beberapa perusahaan TBK di US sendiri kan mulai investasi besar-besaran di cryptocurrency. Mereka beli aset dalam jumlah besar, dan itu yang kita percaya akan ikut mempengaruhi ekonomi makro, ya, dalam arti inovasi blockchain akan makin cepat lagi dan membuat semua sistemnya lebih makin terdorong maju. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Rudy Pau di Jakarta nih Pak. Pertanyaannya memang menarik. Jadi tadi mungkin Bapak ada sebut bahwa kalau cepat yang centralized juga memang cepat ya Pak. Tapi kalau lebih aman yang decentralized. Nah, jadi kalau misalnya tingkat keamanan Bitcoin sendiri ini gimana Pak di masa depannya? Karena ancamannya katanya di
future itu akan ada super quantum komputer di masa yang akan datang. Ini gimana nih Pak? Yes. Sistem komputer kuantum komputer ini adalah sesuatu yang masih dalam sebuah konsepsi, karena kuantum komputer itu belum benar-benar bisa diciptakan ya. Tapi apakah itu akan mengubah jaringan daripada blockchain? Saya percaya itu kalau memang sistem kuantum komputer sudah ada, itu akan mengubah banyak hal, bukan cuma blockchain kok. Karena kuantum komputer itu artinya kita harus tahu prinsip enkripsi dasar ya. Prinsip enkripsi adalah, kalau orang-orang yang suka main enkripsi, dia tahu prinsip ini, bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar aman. Itu cuma masalah berapa lama membuka enkripsi itu. Ya. Kalau kita bicara kuantum komputer, itu artinya di mana dia bisa melakukan brute force dengan sangat luar biasa cepat, sehingga pada akhirnya setiap enkripsi akan bisa jebol. Ya, itu akan mengubah banyak hal. Kita akan melihat tantangan penerapan HTTPS, karena HTTPS bakal bisa dijebol. Ya, kita akan bicara sistem enkripsi yang sekarang dipakai semua orang di militer atau di mana-mana, itu bisa dijebol. Ya, jadi kuantum komputer itu akan mengubah banyak hal. Ya, dan apakah blockchain bisa mengatasi masalah itu? Itu sesuatu yang kita semua juga bertanya-tanya nih. Ya, kita semua sama bertanya-tanya apakah kuantum komputer itu bisa blockchain itu bisa mengadopsi pada saat kuantum komputer sudah ada dan diciptakan dan sudah massal. Ya. Dan kita nggak akan bicara cuma blockchain, kita akan bicara apakah teknologi informasi yang ada sekarang yang sentralisasi ini bisa mengatasi kuantum komputer. Ya, kita akan bicara sampai ke arah sana. Ya. Tapi karena sekarang kuantum komputernya juga belum ada ya, dalam arti belum massal, belum dipakai, belum terrealisasi, dan baru sebuah konsep, ya kita belum tahu ya. Oke deh. Jadi semoga terjawab dari Rudy di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya menarik nih Pak. Jadi ada dari Aries di Lubuk Basung. Pertanyaannya, apakah altcoin favorit bagi Kak Oscar Darmawan? Terima kasih. Saya kemarin kan barusan ini berangkat sedikit dari pengalaman 2-3 minggu sih. Jadi saya kan kadang-kadang suka baca berita nih, lalu saya share di Facebook saya kan. Ternyata apa yang saya share itu bisa membuat harga koinnya naik gitu. Luar biasa. Jadi berangkat dari situ saya nggak mau jawab pertanyaan itu. Kalau saya jawab pertanyaan itu nanti harganya naik, nanti saya dianggap ngepam lagi. Wow, ini beneran nih Pak, ya, kejadian kemarin. Kejadian kemarin, jadi maksud saya nge-share itu kemarin untuk memberikan update seputar blockchain, perkembangan blockchain di Indonesia kan. Ya. Jadi ya kalau menurut saya pribadi, kalau saya disuruh jawab pertanyaan itu, saya akan jawab Bitcoin. Oke deh. Oke, terima kasih kepada Aries atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Dita Anugrah Pradana atau Didit Mauludi dari Jakarta. Pertanyaannya Pak, jika semakin banyak yang mining Bitcoin, bagaimana korelasinya dengan harga Bitcoin itself? Apakah akan surplus or vice versa? Tolong dijawab. Ya. Kalau kita bicara konsep proof of works ya, di mana semakin banyak yang mining, itu artinya semakin sulit Bitcoin didapatkan. Karena kan supply-nya sama nih, mau yang mining 1.000 atau 10.000 atau 1 juta kan supply-nya keluar per 10 menit sama kan. Tuh. Tapi semakin banyak yang mining, itu akan membuat harga Bitcoin cenderung lebih mahal. Alasannya apa? Karena semakin sulit mendapatkan Bitcoin yang secara proof of works, itu artinya biaya listriknya akan makin besar untuk tercipta 1 Bitcoin. Sehingga para miner tidak akan menjual Bitcoinnya di harga yang lebih murah daripada listrik yang dipakai. Hal itu yang membuat semakin banyak miner cenderung membuat harga Bitcoin lebih mahal. Oke, jadi memang sebenarnya itu kembali lagi ya Pak ya. Jadi kalau semoga terjawab pertanyaannya untuk Didit Mauludi. Kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Vian dari Jogja Pak. Mengapa sih Pak tidak ada startup Indonesia yang mengadopsi blockchain? Ya. Kalau saya ingat kata Jogja itu, saya ingat Jogja istimewa. Ya. Kenapa tidak ada startup yang mengadopsi blockchain? Mungkin alasannya karena belum terkenal aja kali ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia, cukup banyak sih sebenarnya startup yang mengadopsi blockchain. Cuma blockchain itu kan bidang yang kompleks ya, bidang yang nyari engineer di blockchain itu juga nggak gampang. Ya, kemudian nerangin apa itu blockchain juga nggak gampang. Ya, akhirnya startup yang bergerak di blockchain, mereka lebih suka menggunakan blockchain di teknologi di belakangnya. Ya,
Tapi depannya mereka bicara, oh kita adalah startup IoT, kita adalah startup finance, kita adalah startup exchange, ya kita adalah startup DeFi. Padahal kalau kita bicara DeFi kan blockchain juga itu ya. Betul. Ya, blockchain itu lebih sebagai teknologinya sih. Jadi orang jarang banget benar-benar nyebut saya adalah startup blockchain gitu. Kecuali waktu eventnya blockchain hackathon ya mau nggak mau mereka nyebutnya mereka startup blockchain gitu kan. Ya. Tapi saya kira itu karena memang nature-nya blockchain itu bukan jenis industri, tapi blockchain itu ada sebuah bentuk teknologi. Oke deh. Jadi semoga terjawab dari untuk Vian, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Zulfian dari Kebumen. Apakah blockchain dapat menggantikan bank dalam mengelola keuangan kita? Seperti penyimpanan aset dalam bentuk digital karena adanya uang nasabah yang raib. Silahkan Pak. Saya kira blockchain tidak akan menggantikan bank. Karena bank dan kripto itu bukan sifatnya saling menggantikan. Tapi sifatnya adalah saling melengkapi. Ya, jadi ini perkataan saya dari sejak awal di 5 tahun lalu waktu ada salah satu direktur bank ada tanya sama saya sih. Tanya sama saya, oh berarti Bitcoin tujuannya adalah menggantikan bank. Saya jawab dengan tegas bahwa Bitcoin itu sifatnya bukan menggantikan bank, tapi melengkapi. Ya, karena arah daripada Bitcoin pada saat itu saya sudah melihat arahnya adalah sebagai emas digital. Ya. Bank akan tetap diperlukan. Kenapa? Karena bank itu sifatnya sebagai membantu kita menyimpan kekayaan kita, membantu kita untuk waktu kita butuh pinjaman, yang pada saat kita membutuhkan suatu pihak third party yang membantu mengelola. Ya. Nah, sedangkan kita bicara kripto, ya kita bicara tentang seperti emas, jadi benar-benar seperti emas. Ya. Apakah adanya emas fisik itu akan menggantikan bank? Kan enggak juga kan. Memang betul kita bisa beli uang kita belikan emas, kita simpan, kita bisa menyimpan uang kita dalam bentuk emas. Tapi emas itu tidak menggantikan bank. Ya, tapi emas bisa disimpan di bank. Ya. Ya, jadi makanya kita bisa melihat bagaimana itu sebenarnya melengkapi, bukan menggantikan. Oke, jadi itu yang perlu di-note ya, bahwa sebenarnya memang apa yang sebenarnya terjadi di dunia decentralized finance ini sebenarnya bukan untuk menggeser fungsi dari centralized finance atau finance konvensional selama ini ya Pak ya, tapi memang melengkapi dan apa yang mungkin menjadi kekurangan di conventional finance atau apa yang masih kurang itu bisa dilengkapi di sini ya Pak ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ada dari Minarto dari Surabaya. Ya, ini yang Tari dapat sih ya Pak dari pertanyaannya adalah bagaimana cara menerbitkan koin baru dan dapat ditradingkan di Indodax? Kalau pertanyaan cara menerbitkan token baru itu gampang banget sih. Setiap orang di sini kalau mau menerbitin token baru, apalagi dengan jaringan blockchain yang ada sekarang, itu buatnya gampang banget. Nggak seperti dulu ya. Kalau kita bicara 4 tahun lalu, 3 tahun lalu, bikin token itu susah. Ya, harus ngerti cara pemrograman di Ethereum, lain sebagainya. Kalau sekarang, kayak mau bikin token 5 menit juga jadi ya. Gampang banget. Ya, jadi, tapi kalau bagaimana cara listing di Indodax, kalau dari Indodax kita selalu berusaha untuk melihat projectnya dulu. Jadi sebelum kita melisting, kita melihat projectnya seperti apa, arahnya kemana, dan apakah kira-kira project ini bisa diterima oleh trader kita atau enggak. Jadi untuk orang-orang yang tertarik untuk melisting token di Indodax ya silahkan aja di kontak tim support kami akan mereview, kami lihat projectnya seberapa solid. Ya. Kita ngelihat dari project, ya. Karena kalau kita bicara harga, saya percaya setiap orang bisa menggoreng harga setinggi-tingginya. Tapi kalau kita bicara long term, ya nggak setiap orang yang membuat project itu mereka bisa menjaga project ini tetap berlangsung terus. Ya, itu mungkin salah satu alasan kenapa kemarin akhirnya dengan berat hati kita memberhentikan community voting kita sih. Karena ternyata community voting ini penuh dengan kontroversial nih, project-project yang ternyata secara project itu nggak terlalu bagus bisa ikut masuk dan akhirnya cuma terjadi hype sebulan 2 bulan lalu harganya nggak jelas. Ya. Makanya kita akhirnya sekarang benar-benar lebih selektif dan lebih agresif. Justru dengan nggak ada community voting kita jadi lebih agresif ya, memasukkan token-token yang kita rasa berpotensi di Indonesia. Luar biasa. Oke deh, jadi semoga terjawab pertanyaannya untuk Minarto dari Surabaya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada dari Ferdi Rahmat Rizaldi di Bangkalan Pak.
Pertanyaannya adalah, apabila distribusi Bitcoin sudah terpenuhi, udah keluar semua nih Pak, kira-kira apa yang terjadi pada pergerakan harga Bitcoin? Ya, saya kira yang pertama Bitcoin bakal bergerak lebih liar. Ya. Kenapa? Karena itu artinya para miner cuma bisa mendapatkan Bitcoin dari transaction fee. Oke. Ya, jadi Bitcoinnya seperti didaur ulang terus. Ya. Nah kalau itu yang terjadi, padahal kita tahu orang itu banyak yang hilang, dalam arti Bitcoinnya hilang. Ya, sama seperti emas sih. Kita harus tahu emas itu kan di muka bumi ini terbatas. Betul. Tapi setiap kali orang nyimpan emas, kadang-kadang emasnya ada yang hilang, ada yang terselip di mana. Nah itu yang membuat kenapa emas yang beredar juga sebenarnya pada akhirnya nggak terlalu banyak sih, karena lebih banyak disimpan kan, disimpan atau hilang daripada yang digali terus menerus. Ya, itu sama seperti Bitcoin. Kalau sudah supply-nya keluar semua, akhirnya orang cuma bisa mendaur ulang Bitcoin yang sudah ada dalam bentuk transaction fee. Itu akan membuat kalau terjadi demand yang baru, itu akan membuat harganya cenderung lebih tinggi. Okay. Ya. Itu saya kira alasan kenapa PayPal juga akhirnya mengadopsi Bitcoin kan. Oke. Jadi memang semoga pertanyaan dari Ferdi Rahmat Rizaldi sudah terjawab ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut Pak ke pertanyaan dari Santi Nurmayanti di Tasikmalaya. Ini pertanyaannya mungkin rada menarik dan unik nih Pak. Jadi ada nggak sih Pak minimal waktu agar Bitcoin itu terasa menguntungkan? Misalnya nih beli di tahun 2020 baru kerasa untungnya nanti di tahun 2025, atau belinya sekarang bulan depan udah pasti kerasa. Ada kira-kiranya nggak tuh untuk kira-kira untungnya kembalinya tuh kapan? Kita bicara apa nih? Bicara cuma Bitcoin atau termasuk semua token? Pertanyaannya sih Bitcoin Pak. Pertanyaan Bitcoin kan. Kalau kita bicara Bitcoin ini kondisinya sudah agak berbeda dengan 3 tahun, 5 tahun lalu. Okay. Karena Bitcoin sekarang sudah banyak derivatifnya. Okay. Karena Bitcoin sudah banyak derivatif, sehingga pergerakan Bitcoin cenderung lebih jinak. Jadi seperti emas, ya. Karena emas sekarang sudah banyak derivatifnya, emas itu bergeraknya nggak terlalu liar. Okay. Ya. Kenaikannya stabil, penurunannya juga stabil. Naik turunnya nggak terlalu liar. Nah itu sisi positif daripada barang-barang yang sudah ada derivatifnya. Ya. Nah kalau ditanya waktu minimal, tetap itu pertanyaan agak susah sih, karena kadang-kadang ada orang yang belinya pada saat momentum pas 1 minggu sudah profit. Tapi ada juga orang-orang yang belinya pada saat momentumnya nggak pas. Ternyata 1 tahun ya masih rugi gitu kan. Ya, semua kembali ke faktor keberuntungan. Ya, karena kalau kita yang pernah trading itu bicara tentang 2 hal, skill and luck. Betul. Ya, jadi kadang-kadang kalau skillnya luar biasa, lucknya nggak apa sih ya gitu-gitu aja. Nah, kalau skillnya ternyata kurang tapi lucknya besar banget, ambil apa aja profit kok. Betul. Oke, jadi yang penting bejo ya Pak? Bejo dan skill itu penting sih. Oke. Itu penting. Karena kalau cuma bejo kadang-kadang bejo sekali lalu siap betul-turut gitu. Karena nggak diimbangi skillnya gitu. Oke deh. Jadi tetap teman-teman harus mengasah skill trading ya Pak, di mana yang pastinya bisa di Indodax Academy Pak. Betul, makanya buka terus indodax.academy. Oke deh. Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari Santi Nurmayati di Tasikmalaya. Semoga sudah terjawab. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Syahrul Akmal dari Padang Pak. Saat ini kita mengetahui bahwa DeFi masih berlangsung di Ethereum blockchain. Apakah nantinya juga bisa berlangsung di blockchain lainnya seperti mungkin di XRP atau di BTC atau gimana nih Pak? Ya, kita harus tahu salah satu syarat blockchain itu bisa menggerakkan DeFi adalah blockchain itu harus ada smart contract-nya. Oke. Jadi kalau kita bicara XRP, saya kira XRP nggak akan bisa sih, karena XRP dirancang bukan buat itu. Ya, tapi kalau kita bicara blockchain seperti Tron kan yang ada smart contract-nya, karena Tron adalah dalam tanda kutip duplikatnya Ethereum. Mereka bisa, ada DeFi yang di Tron kan. Tapi kalau kita bicara yang Bitcoin, saat ini Bitcoin belum support smart contract. Makanya kan banyak orang yang menyebut Bitcoin itu sebagai blockchain paling bodoh. Ya, karena sistem blockchain sederhana sekali. Oke. Ya, tapi kesederhanaan daripada Bitcoin itu memang dibutuhkan karena visi daripada Bitcoin cuma menjadi sebuah komoditas yang terpercaya, safe haven asset class. Oke. Ya.
Jadi memang walaupun proyeknya sama-sama ada di blockchain, tapi semua tujuannya berbeda-beda ya Pak. Betul. Yang mana pemanfaatannya juga berbeda-beda. Dan inovasi blockchain kan beda-beda ya. Betul. Kita nggak bisa menyamakan blockchain yang satu dengan satunya. Betul. Oke deh, sip. Semoga terjawab dari pertanyaannya Syahrul Akmal di Padang. Terima kasih udah ikutan Indodax Room Special Edition kali ini. Kita lanjut ke pertanyaan dari Made di Bali. Izin bertanya, Bitcoin merupakan aset kripto yang sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat saat ini. Karena itu tentu akan muncul para pesaing baru, misalkan saja Libra. Libra merupakan mata uang digital berbasis permission blockchain yang diusulkan oleh pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg. Seperti yang kita ketahui, pengguna Facebook sendiri kurang lebih ada 1,73 miliar sehingga saya kira Mark Zuckerberg sangat mudah untuk bisa memperluas jaringan Libra ini. Kira-kira apa Libra akan berdampak pada perkembangan Bitcoin? Ya, kalau kita bicara Libra harusnya mungkin kita nggak bisa nyebutnya Libra lagi ya, tapi kita nyebutnya Diem. Karena proyek daripada mata uangnya Facebook itu sudah berganti kan. Okay. Sekarang nggak lagi nyebutnya Libra, tapi nyebutnya Diem ya. Nah, Diem bukan berarti diam ya, tapi memang namanya itu sih. Saya juga nggak tahu kenapa. Diem itu kalau nggak salah itu bahasa Latinnya dari day Pak, hari. Kalau nggak salah. Gitu ya. Ya itu mungkin salah satu alasannya sih kenapa nyebutnya itu ya namanya. Ya kalau di Indonesia lucu tuh jadinya kan. Ya, dari hari. Nah, tapi kalau ditanya apakah itu menjadi salah satu tantangan daripada Bitcoin, saya kira sifatnya beda sih. Diem itu nanti akan menjadi tantangan akan USDT dan USDC, yaitu token berbasiskan US dollar yang saat ini populer di dunia blockchain. USDT itu yang saat ini banyak dipakai untuk di crypto exchange. USDC yang terakhir kali sekarang ini lagi bekerja sama dengan Visa. Diem itu nanti yang kalau memang bakal dipakai di Facebook itu mungkin akan menjadi tantangan daripada USDC dan USDT. Nanti mungkin itu bakal kalau memang sudah launching dan berbasiskan kripto ada besar kemungkinan mungkin Indodax bisa memperdagangkan juga. Jadi supaya user-user Facebook yang mau mengakses ke Diem bisa belinya lewat Indodax. Oke deh, sip. Jadi ternyata tadi ini lucu banget sebenarnya nih Pak. Pertanyaan dari Mas Made ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi infografis juga Pak. Jadi dia menjelaskan dulu tentang Facebook, Mark Zuckerberg, dan Libra. Luar biasa nih Mas Made ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Dari Daniel di Bengkulu. Pertanyaannya, apa sih saran untuk kami Pak ketika kami masih kurang mengerti tentang saham maupun investasi, sedangkan kami hanya pemilik modal sedikit dan banyak ketakutan yang kami pikirkan sehingga kami kadang berpikir takut untuk terjun ke dunia investasi. Baik, salah satu yang bisa dilakukan pertama kali adalah membuka indodax.academy. Lagi-lagi? Ya, indodax.academy. Jadi kalau daripada di Indodax kita ada sebuah sistem Indodax Academy di mana orang bisa belajar trading di sana. Ya, kita memberikan banyak tips, memberikan banyak cara-cara supaya orang bisa trading profitable. Ya, jadi orang bisa nyoba dari modal minimum Rp10.000. Tapi kalau dirasa Indodax sendiri masih deg-degan ya, karena bisa juga akses ke anak perusahaan kita, tokenomic.com atau tokenomix.com ya. Di situ kita ada demo account juga. Ada demo account di mana orang bisa trading dengan demo account. Ya, kita harapkan makanya ekosistemnya Indodax ini bisa membantu setiap trader kita dalam melakukan eksperimen. Ya, kalau memang takut dengan uang beneran, kita sudah menyiapkan sistem yang ada demo account-nya. Ya, kalau memang mau belajar, ada Indodax Academy-nya. Ya, kalau memang sudah mau mencoba transaksi dengan uang seadanya, di indodax.com juga bisa transaksi mulai dari Rp10.000 aja. Luar biasa. Oke, jadi diharapkannya udah nggak ada lagi nih Pak rasa-rasa ragu atau takut untuk nyemplung di dunia trading ya Pak ya? Kalau orang mau trading, justru rasa takut itu diperlukan. Ya, trader yang berbahaya adalah trader yang tidak mempunyai rasa takut. Jadi hayo aja langsung gitu ya Pak? Ya betul. Karena kalau trader yang nggak punya rasa takut, itu biasanya antara dia kaya sekali, atau biasanya nggak ada uang.
Karena semua dipertaruhkan gitu ya. Tapi kalau trader yang nggak rasa takut, itu kadang-kadang mereka lebih rasional dalam mengambil keputusan. Ya. Mungkin lebih tepatnya lebih apa ya Pak? Lebih jaga-jaga ya Pak ya. Betul. Jadi itulah pentingnya sebelum dunia trading ini kita langsung masuk, itulah pentingnya kita mengetahui literasinya dulu, mengetahui cara-caranya dulu, skill-skillnya apa aja sih, teknik-teknik yang kita perlukan sebelum langsung ngeluarin modal di situ ya Pak ya? Betul. Oke deh, sip. Terima kasih kepada Daniel dari Bengkulu pertanyaannya. Ini saking ada banyaknya nih Pak pertanyaan-pertanyaan, jadi lanjut aja ya Pak ya? Silakan. Oke. Lanjut ada dari Irfan Fadlur 27 dari Bandung. Bagaimana implementasi cryptocurrency terhadap produktivitas milenial selain investasi? Kalau kita bicara produk cryptocurrency kan kita nggak bicara cuma investasi ya sebenarnya. Kalau kita amati di Indodax itu ada banyak sekali sih. Kita ada banyak, saat ini kita memperdagangkan kurang lebih 100 token. Okay. Dari 100 token itu nggak semua bicara investasi. Ya. Beberapa token itu dirancang untuk menyimpan kekayaan. Ada yang berbasiskan emas, ada yang berbasiskan rupiah juga ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk utility supaya lebih mudah dipakainya. Juga ada yang untuk IoT, ya. Ada juga yang untuk main game. Ya. Jadi token-token kripto di cryptocurrency itu banyak fungsinya ya. Jadi kita nggak bicara sekedar investasi. Ya, karena investasi itu cuma salah satu yang bisa diterapkan di dunia kripto. Oke deh. Jadi terima kasih kepada Irfan Fadlur 27 dari Bandung atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Mr. November 12 dari Malang, Pak. Kepada Bapak Oscar, apakah tidak ada niatan untuk menambahkan fitur margin trading atau futures trading di Indodax? Terima kasih. Ya, saat ini kalau dari Indodax kita masih belum ke arah sana, karena alasannya bukan kita nggak mau atau nggak bisa, tapi karena alasannya regulasi sih. Ya, jadi regulasi di Indonesia itu masih agak susah-susah gampang untuk masalah yang berhubungan dengan derivatif, ya, khususnya di bidang kripto. Makanya kita inovasinya belum ke sana. Cuma kita tahun 2021 ini lagi menyiapkan inovasi yang lain, ya, inovasi lain yang lebih menarik daripada sekedar derivatif. Nanti ditunggu aja. Luar biasa. Oke deh. Jadi ini nggak kerasa nih Pak. Jadi kita udah ngejawab banyak banget pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman untuk antusiasmenya luar biasa dan nemenin Tari kali ini. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi. Silahkan dikirimkan lagi pertanyaan-pertanyaannya kalau merasa belum terjawab. Sebelum sesi ini kita tutup, nanti Tari akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi. Oke, kita mulai lihat lagi, ada beberapa pertanyaan nih yang masuk. Oke, pertanyaannya nih Pak, ada lagi. Oke. Dari Ferdi Rahmat Rizaldi dari Bangkalan. Kira-kira seperti apa prospek cryptocurrency di tahun 2021 mengingat akan ada kebangkitan dalam segala bidang dan bukan hanya ekonomi di Indonesia? Gimana nih Pak? Ya, tahun 2021 seperti yang tadi saya sebutkan, ini adalah tahun yang agak susah diduga sih. Tapi saya percaya itu akan ada koreksi karena tahun ini naiknya cukup tinggi atau cenderung terlalu tinggi sehingga akan terjadi koreksi, itu sudah pasti. Nah, tapi salah satu yang bisa membantu kripto ini naik secara signifikan kembali adalah banyak negara, khususnya Indonesia, itu baru keluar dari pandemi corona. Ya, karena banyak negara baru keluar dari pandemi corona, hal ini membuat orang-orang ekonominya baru mulai bergerak. Sehingga pada saat ekonomi yang membaik itu ada kecenderungan uang akan banyak masuk ke ekosistem kripto. Adanya energi baru atau uang baru masuk ke kripto ini akan membuat timbulnya kenaikan harga-harga kripto. Ya. Nah, tapi biasanya setelah harga Bitcoin naik tinggi sekali, akan diikuti dengan altcoin naik. Ya, tapi karena sekarang ini sorotan ke Bitcoin begitu besar, khususnya dari dunia institusi, masih besar kemungkinan Bitcoin bisa naik signifikan. Ya, jadi tahun 2021 ini adalah tahun yang penuh dengan misteri, tapi kita masih sangat confident dengan Bitcoin. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Ferdi Rahmat Rizaldi atas pertanyaannya, semoga terjawab. Kita lanjut
ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Ridwan dari Sumedang. Kenapa sih Pak DeFi itu sangat berpengaruh di kripto? Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Kenapa berpengaruh itu karena kemarin hype-nya tuh hype DeFi. Kalau boleh jujur terus terang seperti itu. Kenapa berpengaruh? Karena DeFi adalah salah satu bentuk eksperimen blockchain yang terbaru yang bisa digunakan oleh semua orang pengguna kripto. Ya, jadi DeFi itu kan gini loh. Salah satu alasan DeFi populer itu kan salah satu DeFi yang terkenal saat ini ada dua nih penerapannya. Desentralisasi exchange seperti Uniswap, ya. Yang kedua sistem peminjaman online seperti yang kita buat kemarin Tatpo Finance atau contohnya Kompon, ya. Ini dua-duanya bisa dipakai oleh semua user kripto. Makanya itu berpengaruh. Kenapa? Karena mereka ini kripto trader, kripto user yang sebelumnya punya kripto yang bisa benar-benar dipakai kriptonya. Ya, itu kenapa berpengaruh. Tapi apakah DeFi sangat berpengaruh? Enggak juga, karena DeFi cuma salah satu penerapannya aja. Oke, jadi menarik nih ya. Jadi kalau misalnya ditanya DeFi ini ngaruh banget di kripto, sebenarnya bukan kayak gitu ya Pak tekniknya ya. Jadi karena memang DeFi ini adalah salah satu bentuk implementasi dari potensi yang ada di blockchain aja ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bismo dari Jember. Saya ingin bertanya nih, bagaimana cara kita mengetahui saat yang tepat untuk buy dan sell? Soalnya saya sebagai pemula masih sering salah waktu membeli koin. Mohon jawabannya. Ya, makanya kita di Indodax Academy kita setiap hari Senin kita membuat signal ya sebenarnya. Jadi signal ini nggak benar-benar dibuat dari kita, tapi kita merangkumnya dari berbagai sumber. Kita juga ambil dari sistemnya berbagai platform, kita gabung jadi satu, terus kemudian setiap hari Senin kita ada broadcast ke seluruh member-member kita. Kalau mau diikuti silahkan, kalau nggak mau diikuti silahkan, karena itu bukan saran investasi ya, tapi merupakan informasi yang kita rangkum jadi satu. Nah, setiap hari Senin itu kita memberikan signal di Indodax Academy, mana sih kripto-kripto yang bakal naik, mana kripto-kripto yang kemungkinan bakal turun dalam seminggu itu. Ya. So far performa signal kita cukup bagus ya, tapi sekali lagi ini bukan saran investasi, dan tolong kalau nggak siap rugi jangan diikuti, karena namanya signal itu kadang-kadang banyak salahnya gitu loh. Tapi entah kenapa kemarin kok betul terus, saya juga heran sih. Tim Indodax luar biasa sekali gitu. Cuma namanya signal kadang-kadang bisa salah. Betul. Ya, namanya juga ngumpulin informasi kan ya. Jadi itu mungkin salah satu yang bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan pribadi. Jadi buka Indodax Academy, di situ ada halaman coin rating, kita ada mengumpulkan semua informasi yang ada, termasuk tren koin itu lagi bearish atau lagi bullish. Ya. Oke deh, jadi memang menarik nih. Jadi sebenarnya kita ini nunjukin signal itu bukan untuk yang ini yang harus dibeli, yang ini yang harus dijual, tetapi lebih ke bahwa ini adalah signal-signal yang bisa dipelajari lebih lanjut oleh teman-teman pemula, khususnya di mana teman-teman bisa mengunjungi www.indodax.academy untuk selengkapnya. Nah, tapi gak kerasa nih ternyata kita udah ngejawab banyak banget Pak, luar biasa, terima kasih udah nemenin Tari menjawab pertanyaan langsung dari member kita pada malam hari ini. Gak kerasa, tapi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, Tari juga mau ngingetin sekali lagi kalau misalnya teman-teman sekiranya ternyata jadi tertarik nih setelah bincang-bincang sama Pak Oscar pada malam hari ini, tertarik untuk mempelajari tentang sejarah Bitcoin, teman-teman juga bisa langsung membeli bukunya di Tokopedia Indodax, official store-nya Indodax yang ada centang ungunya, dan di situ teman-teman bisa langsung beli. Sebenarnya nggak cuma buku aja Pak, bisa beli macam-macam merchandise Indodax. Mungkin teman-teman ada yang suka hoodie, ada yang suka kaosnya, teman-teman bisa mengunjungi Tokopedia official store-nya Indodax, dan di situ silahkan kalau mau mulai pada belanja-belanja ya Pak ya. Oke. Kalau nggak salah buku ini juga sudah didistribusikan ke Gramedia ya, di seluruh Indonesia ya. Luar biasa. Jadi teman-teman kalau misalnya ternyata memang tertarik bisa mengunjungi nggak cuma Tokopedia aja, bisa langsung ke Gramedia ya Pak. Ya. Mantap. Oke deh, nggak kerasa nih ya sesi tanya jawab Indodax Room Special Edition kali ini udah selesai. Pertanyaannya juga udah ternyata bagus-bagus, ternyata juga mendetail. Semoga semakin dalam pengetahuannya tentang cryptocurrency, blockchain, dan juga Bitcoin. Oke, jadi sekarang kita
Tari mau ngingetin sekali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngikutin terus tentang update-update sosial media kita, update-update blockchain terbaru, teman-teman juga bisa ngikutin sosial medianya Indodax, di mana Instagramnya Indodax, @Indodax, Twitternya juga @Indodax, YouTube juga di Indodax. Jadi kalau misalnya teman-teman anak Telegram banget nih, bisa ikutan di channel-channel Indodax, itu di Telegram juga ada. Sekarang nih Pak, ada yang lagi hype lagi. Apa itu? TikTok Pak. Oh iya, kita sekarang punya TikTok ya? Luar biasa. Ya. Jadi teman-teman nih mungkin ada yang anak TikTok banget, daripada nge-scroll yang nggak jelas atau apa gitu, yang galau-galau Pak di TikTok. Mungkin teman-teman bisa main-main ke TikToknya Indodax. Di situ teman-teman bisa dapetin insight-insight baru, pelajaran-pelajaran baru, ilmu-ilmu baru, nggak cuma tentang blockchain tapi juga tentang trading. Luar biasa. Oke deh, jadi sekarang Tari mau masuk ke pengumuman pemenang 3 pertanyaan tadi Pak, yang tadi surprise itu. Ini ada hadiah bingkisan eksklusif dari tim Indodax. Jadi langsung aja Tari sebutin 3 pertanyaan pemenang. Wait. Oke, nah ini Tari udah pegang nih Pak pemenangnya. Kira-kira siapa nih ya? Oke, pemenang kuis Indodax Room Special Edition pada malam hari ini ada yang pertama untuk Ewang di Rewan Gewang. Boleh diberikan tepuk tangannya mungkin teman-teman, luar biasa. Terima kasih kepada Ewang yang udah ikutan Indodax Room Special Edition kali ini. Kita lanjut ke pemenang kedua, yaitu ada Steven dari Steven Honesta. Boleh diberikan lagi tepuk tangannya. Terima kasih atas antusiasmenya, luar biasa. Terakhir, untuk pemenang kuis surprise dari Indodax Room Special Edition kali ini, ada dari Liska @Liska. Boleh diberikan terima kasih, luar biasa. Dari segitu banyak yang ngejawab, ternyata 3 orang pemenang beruntung kita. Selamat kepada Ewang, Steven, dan Liska. Oke, kita lanjut ke... Pasti udah nggak pada sabar nih ya, mau nungguin kira-kira dari segitu banyak pertanyaan yang tadi kita jawab bareng-bareng, siapakah pemenangnya yang bisa mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax yang di dalamnya juga ada e-money limited edition Indodax. Oke, Tari udah punya nih ya. 10 orang penanya terbaik. Oke. Ini e-money ya? Betul Pak. Oh, nah, luar biasa. Ya. Kira-kira siapa? Jeng 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 jeng. Pemenang pertanyaan terpilih ada Made dari Bali. Boleh diberikan lagi tepuk tangannya. Yang kedua ada Denny Surabaya. Lalu ada Ritian. Lalu ada Siti Aisyah dari kota Tangerang Selatan. Lalu ada Rudi dari Jakarta. Lalu Aries dari Lubuk Basung. Lalu ada Dita Anugrah Pradana dari Jakarta. Lalu ada Vian dari Jogja, yang selanjutnya ada Zulfian dari Kebumen, dan terakhir Bismo dari Jember. Boleh diberikan tepuk tangan yang luar biasa. Kalau kita lihat itu tersebar ya di banyak kota di Betul, Indonesia Pak. ya. Karena sebenarnya dari segitu banyak pertanyaan tadi yang Tari lihat ya Pak, itu lebih banyak di luar Jabodetabek Pak. Oh, oke. Gitu, luar biasa memang nih. Jauh-jauh yang dari luar Jakarta juga sebenarnya banyak banget Pak yang ikutin Indodax Room Volume 1, Volume 2, Volume 3, dan yang sekarang Special Edition. Oke, jadi bagi para pemenang, selamat. Tim Indodax Room akan menghubungi kalian langsung melalui Instagram dari username yang telah dicantumkan. Bagi kalian yang belum menang dan mau memiliki merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja teman-teman juga bisa main ke official store-nya Indodax di Tokopedia yang ada centang ungunya. Di situ teman-teman bisa beli macam-macam, nggak cuman beli buku aja, teman-teman bisa beli merchandise eksklusif yang berlogo Indodax. Selain itu, teman-teman juga bisa mengunjungi indodax.academy. Di situ teman-teman bisa belajar langsung, nggak cuma dalam bentuk video Pak. Bisa kalau misalnya tipenya ada yang suka baca, bisa baca-baca artikel juga di situ. Kalau misalnya ternyata ada yang tipenya sukanya ngedengerin lagu sekalian di MRT, di kereta, atau di Transjakarta, teman-teman juga bisa datang ke Spotify-nya Indodax. Di situ juga nanti akan ada rekapnya. Nggak cuma Indodax Room, ada podcast-podcast, ada Asmi
anything di situ teman-teman bisa ngedengerin sambil dimanapun. Oke, demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi yang ketinggalan nggak usah khawatir, karena teman-teman masih bisa menonton kembali Indodax Room Special Edition ini melalui website indodax.academy dan YouTube channel Indodax. Jadi jangan lupa terus untuk terus follow akun sosial media Indodax agar selalu terupdate dan nggak ketinggalan dengan info-info terbaru mengenai cryptocurrency, blockchain, dan tentunya juga Bitcoin. Dan sekarang yang tadi udah Tari sebut, jangan lupa follow TikTok Indodax juga, Pak. Oke, sebelum Tari tutup, terima kasih kepada Pak Oscar udah nemenin Tari, luar biasa. Di tengah kesibukannya Pak Oscar nih, udah mau nyempetin main ke Indodax Room Special Edition kali ini. Terima kasih. Kalau Tari panggil, saya selalu datang. Oke deh, tapi sebelum Tari tutup, Tari ada sedikit survei bagi kalian semua yang menonton Indodax Room pada malam hari ini. Make sure kalian isi dulu surveinya sebelum di-close. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ngisi surveinya, itu untuk kedepannya Indodax Room biar lebih bagus lagi, lebih bisa memberikan Indodax Room yang lebih terbaik lagi untuk para member Indodax. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah setia menyaksikan Indodax Room Special Edition pada malam hari ini. Saya Tari pamit undur diri dan sampai bertemu pada Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan. Dadah!